sebenarnya income kami dari di YouTube itu berapa ya, seperti Bu Leni, Bu Silver ya kan, beberapa nggak banyak ya, itu kami pernah share. Dan saya profesional trainer Bapak Ibu. Memang hidup saya ini suka memberi pekerjaan saya adalah training dan melakukan coach. Dan menurut saya persiapan saya untuk materi malam hari ini, pikiran Anda itu adalah apakah tempat sampah atau tambang berlian. Ini nggak main-main loh. Saya persiapannya hampir 17 jam untuk materi ini aja. Jam 7 pagi saya sudah bangun ya, dan langsung saya persiapan dan baru selesai tadi, bukan 17 jam ya, jam 7 pagi saya selesai tadi jam 6 sore, berarti hampir 11 jam ya. Karena saya bukan tipe trainer yang suka copy paste. Artinya apa? Materi-materi yang sudah saya bawakan terus saya bawakan lagi, itu saya nggak suka. Saya kepingin sesuatu yang fresh, up to date, dan ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman semuanya. Mengapa sih materi ini dibuat? Ya, untuk Anda, berapa nih pesertanya? 456. Ini belum yang terlock di depan, artinya nggak bisa masuk. Nah, ini harus ngomong ke company ini ya, 456 ini nggak main-main ini. Saya harapkan Anda konsentrasi ya. Saya berharap begini, Bapak Ibu jangan menganggap yang namanya bisnis T+ ini adalah bisnis sampingan. Saat Anda menganggap bisnis T+ adalah bisnis sampingan, tidak heran income Anda adalah income sampingan. Paham Bapak Ibu ya? Nah, pola pikir ini yang malam hari ini saya mau gelontor. Ingat baik-baik. Pak Steven, tolong materinya. Saya berharap suara saya masih jelas ya, Bapak Ibu. Yang bisa dengar suara saya, yang ini, yang online bisa bisa ya. Oke, Pak Steven, ya, oke. Ada beberapa diamond ini yang hadir ya. Saya ucapkan juga selamat datang untuk Anda semuanya. Ini sekolah pasti kaya. Tapi sekolahnya belum mulai, baru pemanasan ya. Belum start sekolahnya, sabar ya. Kalau udah start nanti repot nanti ya. Nah, benar-benar saya ingin membagi kepada Anda semuanya sesuatu yang bukan hanya bermanfaat tapi powerful menurut saya ya. Dan mau nggak mau harus ada materinya untuk kita bisa nikmati bersama. Nah, oke Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ya. Mari kita lanjut kepada slide yang berikutnya, Pak. Tolong ya. Slide yang berikutnya. Hari ini saya mau tegaskan berulang kali, kami tidak sedang memberikan informasi Bapak Ibu. Tapi benar-benar apa yang saya bagi, materi yang saya bagi ini adalah betul-betul satu materi yang sudah kami jalani. Materi yang sudah kami ngalamin ya. Jadi bukan sekedar materi yang hanya sekedar jual mulut. Ini kok wajah saya kok nggak kelihatan ya, saya jadi bingung nih kalau nggak kelihatan wajah saya. Gimana nih? Kelihatan. Kelihatan. Gimana Ibu? Ini kan ini. Oke ya. Kalau nggak ada kelihatan ya. Tunggu saya coba cek dulu nih. Ya. Ini kalau adanya kelihatan syukur. Ya, jadi saya sedang tidak memberikan Anda sebuah informasi karena kalau informasi itu kami belum ngalamin, kami belum jalanin. Nah, sesuatu yang kami belum alamin, kami belum jalanin, saya nggak berani ngajar Bapak Ibu. Ya, kalau saya katakan bahwa bisnis ini bisa membuat Anda sukses ya dengan income yang sangat luar biasa, itu artinya kami sudah jalanin dulu. Tapi bukan hanya sekedar kami jalanin dan menikmati, tapi yang paling penting yaitu apa? Kami siapkan jalan itu untuk Anda. Ya, sehingga nanti Anda tidak akan menemukan kesulitan. Tantangannya kami makan dulu.
webinar ini dibuat karena ini untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dari tim. Pak, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan income ratusan juta hingga miliaran per bulan? Waduh, ya. Apalagi di V Plus, Bapak Ibu. Ya, ini saya senang sekali di V Plus ini karena betul-betul ini adalah roh saya. Kalau di VTube itu bukan roh saya karena VTube ini sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang roh saya. Ya, VTube itu lebih rohnya Yunita. Tapi kalau network marketing ini roh saya, ya. Jadi di bisnis V Plus ini, V Plus ya, kita ngomong V Plus, nggak ngomong VTube ya. Itu di bisnis networking ini Bapak Ibu, dan dengan marketing plan yang sekarang, di mana marketing plan yang sekarang ini luar biasa ya, dan tunggu nanti satu perubahan lagi di bulan September, tapi saya tidak mau ngomong dulu ya pada Anda semuanya, itu akan makin membuat kita meledak Bapak Ibu. Di bisnis network marketing sekali lagi memungkinkan orang terimanya ratusan juta dan miliaran ya. Kalau saya ngomong miliaran ini Bapak Ibu, kami pernah nikmatin beberapa teman-teman tahu tuh, bukan hanya satu kali, kami menikmati hingga 3 company. Demikian juga dengan VTube Bapak Ibu. VTube ini fantastis. Beberapa teman tahu sebenarnya income kami dari di VTube itu berapa ya, seperti Bu Leni, Bu Silver ya kan, beberapa nggak banyak ya. Itu kami pernah share dan kami nggak mau cerita-cerita lagi karena nanti kesannya yaitu apa, menjadi negatif. Padahal kami ingin mencoba di VTube ini. Kira-kira bisa nggak ini mencapai income hingga ya sensor ya toh? Itu ternyata bisa Bapak Ibu ya. Nah, untuk di V Plus saya katakan ini ada rahasianya yang hari ini saya mau berikan pada Anda. Ini penting. Ini kalimat pertama dulu ya. Ingat baik-baik. Saat Anda mengerjakan bisnis VTube ya, V Plus maksud saya, ingat baik-baik yang namanya hukum ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Saat Anda gini ya, ada kalimat begini. Kalau Anda mau sukses, Anda harus menyerupai mentor Anda, idola Anda, tokoh Anda ya. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara ATM. Jadi dengan kata lain, kalau Anda ingin menikmati income ratusan juta, maka Anda harus benar-benar menerapkan pola ATM. Apa sih ATM itu? Ya, amati, tiru, modifikasi. Kata amati ini mengandung pengertian yang dalam. Tidak mungkin orang itu bisa mengamati bila dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Betul ya? Dan gak bisa hanya sekali Bapak Ibu. Belajarnya harus diulang. Makanya training yang dilakukan, disampaikan oleh perusahaan, leader Anda, termasuk kami, Bapak Ibu harus ngikutin ini berulang-ulang. Supaya apa? Proses belajar Anda ini tamat. Proses belajar Anda ini khatam. Ya, diulang-ulang supaya apa? Saat Anda sudah memahami, sudah belajar, sudah hafal, maka Anda akan bisa melakukan tindakan yang kedua, yaitu menirukan, amati, tiru. Nah, untuk meniru ini Bapak Ibu tentunya harus sama. Anda harus bisa meniru pola pikir leader Anda yang sukses, leader yang sukses. Yang nggak sukses nggak usah ditiru Bapak Ibu. Leader yang negatif nggak usah ditiru. Anda harus bisa meniru pola kerja akan leader Anda, betul ya? Pola pikir, pola kerja. Nah, nggak kalah penting juga Anda harus bisa meniru yang namanya strategi kerja daripada leader Anda. Ini rahasia yang nggak banyak orang pahami, tapi hari ini Anda belajar. Makanya penting buat teman-teman semuanya ya. Materi ini mahal Bapak Ibu. 11 jam saya mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sambil berpikir ya, melakukan imajinasi, membayangkan kalau saya di posisi peserta, kira-kira bagian mana yang membuat saya nggak paham, bagian mana yang membuat saya itu bertanya-tanya, itu saya sempurnakan.
Jadi ini penting untuk kita semuanya menanggapi materi ini dengan sangat-sangat serius, karena bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan Anda, kepentingan keluarga Anda. Ya, next Pak Steven, lanjut. Baik, saya akan mulai dengan satu statement yang ini sangat luar biasa, hanya mengingatkan. Kalau Anda lahir dalam kondisi miskin, itu bukan salah Anda, tetapi but if you die poor, kalau Anda meninggal, kalau Anda mati dalam kondisi miskin, itu 100% salah Anda. Ini Bill Gates yang mengatakan. Jadi, Anda harus memahami bahwa sukses, berhasil, itu di tangan kita. Kita nggak bisa lagi berdoa kepada Tuhan saja. Ora et labora. Ora et labora. Berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Itu adalah satu kesatuan, Bapak Ibu. Ya. Ini adalah slide awal untuk memulai akan pelajaran hari ini. Lanjut Pak Steven. Silakan Pak Steven. Baik. Materi dasar pemula. Pikiran kita, tempat sampah atau tambang berlian. Ini materi yang pokok-pokok materi yang akan Anda dapatkan pada malam hari. Baik, oke. Next Pak Steven. Ya. Nah, ini dia. Ini saya akan memulai dulu, perhatikan baik-baik ya. Ada satu fakta yang yang saya dapatkan ini beberapa tahun yang lalu, bahwa menurut catatan rekor dunia lari cepat 100 meter dari tahun 1912 hingga 1968, ini untuk kecepatannya, untuk rekornya hanya berkisar di angka 10,6 sampai dengan 10 detik. Angkanya berkisar itu saja Bapak Ibu, selama 56 tahun dari 1912 hingga 1968. Mengapa demikian? Hari ini luar biasa ya, pecah rekor Bapak Ibu, walaupun hanya 0,0, tapi selalu ada perbaikan. Mengapa demikian? Ternyata manusia olahragawan ya, maupun pelatih yang melatih di bawah khususnya tahun 60 ya, tahun 70-60, itu punya pola pikir yang terkunci bahwa tidak mungkin manusia itu bisa lari 100 meter di bawah 10 detik. Nah, hari ini Bapak Ibu, ini adalah yang di depan Anda, di sebelah kiri Anda, ini adalah data mengenai pecahnya rekor untuk lari cepat. Kata kuncinya adalah tidak mungkin. Saya ulang, kata kuncinya adalah tidak mungkin. Kata tidak mungkin ini apabila masuk dalam pikiran Anda, itu juga pastinya akan menghambat Anda dan saya. Walaupun kita bukan pelari cepat ya Bapak Ibu ya, tetapi ini pasti akan menghambat kehidupan kita. Next, slide selanjutnya Pak Steven. Ya, slide selanjutnya. Baik. Yang kedua, ini untuk membuka supaya Anda memahami. Hati-hati dengan pikiran. Karena kata tidak mungkin itu sudah membuat satu kegagalan, satu kerugian. Nah ini dia. Satu kerugian yang sangat besar selama 50 tahun lebih. Yaitu apa? Pecahnya rekor tidak bisa maksimum. Baru maksimum setelah tahun 70 ke atas hingga hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar tentang baby elephant syndrome? Yaitu apa? Nah ini dia. Ini ada penelitiannya. Ini true story Bapak Ibu. Gajah itu adalah binatang yang kuat. Telinganya besar, belalainya panjang. Tuh, ya. Ini nyanyi ya. Nah, bagaimana menaklukkan seekor gajah yang sangat kuat? Ternyata sejak dari kecil, anak gajah ini kakinya sudah diikat, ya, diikat dengan rantai, di mana itu membuat Bapak Ibu, dan diikatnya bukan sehari, 2 hari, 3 hari, tapi diikat terus menerus sampai beliefnya dia rontok, sampai keyakinannya dia hancur, sampai dalam pikirannya muncul kata tidak mungkin. Nah, saat muncul kalimat tidak mungkin, walaupun gajah itu bertumbuh secara luar biasa, boleh memiliki yang namanya gading yang sangat menakutkan, kekuatannya hebat, tapi saat yang namanya kakinya diikat oleh rantai, saat itu juga Bapak Ibu, kekuatannya yang sejati akan lumpuh. Itulah kita, itulah Anda dan saya.
Saat pikiran kita tidak mungkin, ya sekali lagi, itu akan menghancurkan. Baik Pak, silakan slide selanjutnya Pak. Jadi pikiran kita ini, perhatikan baik-baik, adalah medan perang. Pikiran kita ini pasti akan mempengaruhi keputusan Anda, keberanian Anda, keseriusan Anda, tekad Anda, Bapak. Ya, saat pikiran kita sudah lemah, maka keputusan kita nggak bisa maksimum. Keberanian Anda ciut, keseriusan Anda apalagi. Ya, apa hubungannya? Apa hubungannya slide ini ya dengan slide yang berikutnya? Perhatikan ya, sebentar. Perhatikan baik-baik. Apa yang membuat orang tidak sukses di bisnis network marketing? Termasuk bisa jadi Anda nggak akan sukses di bisnis V+. Padahal saya katakan ya, kalau kita mengerjakan V+ dengan sungguh-sungguh, pasti Anda akan menerima income yang fantastis. Percayalah saya Bapak Ibu. Ya, jangan puas, jangan bersyukur. Walaupun bersyukur itu boleh. Jangan bersyukur, terima kasih Tuhan, bonusku 5 juta. No! Anda boleh bersyukur, tapi jangan berhenti pada kalimat itu. Karena apa? Ini prinsip kami. Artinya kalau Anda bisa dapatkan 5 juta, berarti bulan depan bisa dapatkan 6 juta. Berarti bulan depan bisa dapatkan 7 juta. Berarti bulan depan Anda boleh kalikan 2, 14 juta. Berarti bulan depan lagi Anda boleh kalikan 2, 28 juta. Nah nanti Anda harus belajar di materi yang berikutnya, snowball effect. Ya, saya nggak jelaskan di sini. Ya, nah tapi itu Bapak Ibu untuk dan nggak ada yang nggak mungkin untuk Anda bisa menerima income miliaran itu. Nggak ada yang nggak mungkin. Hari ini masih banyak leader-leader multi-level marketing yang menikmati income sampai dengan miliaran setiap bulan. Coba bayangkan, nggak usah miliaran dulu lah. Anda terima 100 juta aja setiap bulan. Mau dijadikan apa? Mau dibelikan apa dalam kondisi sekarang? Kambing, kerbau, tanah, sawah, semua pasti Anda belikan. Itu kalau ada uang, ya. Itu kalau imajinasi Anda jadikan kenyataan. Tetapi kalau imajinasi Anda nggak jadikan kenyataan, maka itu adalah mimpi siang bolong, Bapak. Ini slide berikut ini penting untuk Anda dan saya, Pak. Silakan, Pak. Nah, ini dia. Cara musuh, cara haters, cara pesaing kita melemahkan pikiran Anda, yaitu dengan memberikan yang namanya informasi palsu, data palsu, hoax. Nah, ini yang mau saya katakan. Yang pertama, poin pertama nih, materi kita ya. Apakah Anda pernah mendengar bahwa katanya bisnis V+ itu penipuan, V+ itu bisnis bodong, V+ itu bisnis ponzi? Saya yakin Anda pernah lah. Nah, yang paling penting, apa kata Anda nih Bapak Ibu? Apakah Anda percaya? Apakah Anda nggak percaya? Atau apakah Anda percaya atau ragu-ragu atau nggak paham? Nah, ini yang mau saya katakan. Pikiran Anda, tadi saya katakan, pasti akan mempengaruhi di slide yang sebelumnya. Keputusan Anda, keberanian Anda, keseriusan Anda, tindakan Anda, termasuk juga tekad Anda. Nah, saat kalau kita sudah teracuni, ingat, manusia itu punya kebutuhan dasar. Salah satunya adalah apa? Rasa aman loh, ya, rasa aman, ya. Ini materi selanjutnya ada. Nah, kalau rasa aman itu sudah dirusak dengan berita bohong, dengan berita apapun, maka Anda pasti gentar, Bapak Ibu. Nah, kalau gentar, apakah seorang prajurit itu gentar? Apakah bisa berperang dengan maksimum? Bisa maju ke medan perang, Bapak Ibu? Saat seseorang maju ke medan peperangan yang sebenarnya, dia benar-benar harus dalam kondisi mental yang sangat luar biasa baik. Supaya apa? Nggak terbunuh. Kita memang sedang tidak perang secara kalimat real, tetapi kita sedang berperang untuk masa depan kita. Ini nanti saya akan buka, Bapak Ibu
Ibu ya, di belakang, di bawah, ya. Apa yang menjadi rahasia kami untuk kami, saya dan Bu Yunita ini, ya, tanpa bermaksud untuk omong besar, ya, bahasa Surabayanya gegabrus Bapak Ibu, ya, tapi benar-benar ini adalah sebentar ya Bu Yunita, ya, suaranya ya. Sampai mana tadi? Saya ini kalau training udah nggak bisa ada suara. Kalau suara saya bingung. Nah, tanpa bermaksud untuk bohong ataupun menipu, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Baik. Ya, sekali lagi. Ini yang dilakukan oleh para haters terhadap V+. Ya. Anda mau sukses. Anda nggak boleh takut. Pikiran Anda nggak boleh dalam kondisi apa, Bapak Ibu ya? Maaf, seperti orang blow on gitu loh, Bapak Ibu. No. Nggak boleh. Pikiran kita harus benar-benar kuat, yakin Bapak Ibu, supaya Anda bisa berhasil. Nah, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Makanya saya tanya balik. How come? Gimana mengatakan bahwa V+ itu bisnis penipuan, bisnis bodong, bisnis ponzi, dan bisa jadi 451 orang yang hari ini sedang mendengar. Anda juga masih bertanya-tanya, serius Pak bisnis V+ ini? Sungguh-sungguh Pak bisnis V+ ini? Selama Anda masih dalam pola pikir, dalam kondisi ragu-ragu, saya beritahu, orang ragu-ragu itu adalah orang yang paling malang sedunia. Kehidupannya nggak maju dan nggak mundur Bapak Ibu. Dia tetap di tempat saja. Nah, ini yang mau saya dobrak terlebih dahulu untuk Anda semuanya. Makanya tema hari ini adalah pikiran kita itu tempat sampah atau tambang berlian. Dan ingat, Anda sudah berada di pintu masuk tambang berlian yaitu V+. Tinggal Anda melangkah selama Anda tidak ragu-ragu. Next Pak, lanjut. Bagaimana mungkin bisa dikatakan yang namanya V+ itu adalah bisnis tipuan? Apli mengatakan ada 8 syarat ya untuk perusahaan itu diakui, diberikan izin di Indonesia. Yaitu apa? Semuanya sudah ada di depan Anda. Saya nggak usah sebutkan. Nah, bisnis V+ telah diakui sebagai bisnis yang sudah memenuhi persyaratan dari pemerintah. Sorry ini ya, bermaksud menyindir tapi nggak menghina. Masa haters itu lebih pemerintah dari pemerintah? Halo? Slide selanjutnya Pak. Masa haters itu lebih pemerintah dari pemerintah Bapak Ibu? Yang bener dong, sok tahu. Makanya kalau saya masuk pada gerombolan-gerombolan begitu Bapak Ibu ya, ya Anda tahulah yang saya maksud dan saya malas untuk menanggapinya ya. Menurut saya ini sebuah penyesatan ya. Ya sudah mereka mau ngomong apa, yang penting Anda mendapat informasi yang benar supaya pola pikir Anda itu benar-benar tidak teracuni, keberanian Anda muncul. Hey, halo, ya. Ini ada di dalam websitenya Apli. Ada tertulis kok di situ. V+ sudah menjadi member Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Sudah diakui, bukan ponzi. Makanya saya katakan tadi, masa haters itu lebih pemerintah dari pemerintah. Yang benar dong. Ya. Yang kedua, kalau Anda klik gambarnya, lanjut Mas Iwan, ya, maka itu akan muncul informasinya PT Komunitas Cerdas Indonesia itu bagaimana bla 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 dan bla bla bla. Ya, perhatikan tanda bintang dan tanda lingkaran di kanan sebelah kiri dan di atas. Ya, itu sudah saya fokus Anda ke situ saja. Ini yang mengeluarkan, maaf, bukan majalah anak-anak, bukan website anak-anak, Bapak Ibu, ya. Bukan website mengenai tumbuh-tumbuhan. Dia kan nggak ketemu. Ini website resmi dari Apli, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia, di mana asosiasi ini diakui oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu jangan sampai Anda ragu, jangan sampai Anda nggak percaya. Ya, pikiran Anda harus menerima informasi yang benar. Bahwa yang namanya yang namanya V+ ini sudah memiliki izin. Bukan hanya satu, Pak. Tolong slide selanjutnya. Itu 2, Bapak Ibu. Komunitas cerdas ini. Ditulis apa? V+. Nah, itu dia.
yang satu dari Deperindak karena APLI ada di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang satu di Kominfo. Bayangkan Bapak Ibu, dua izin. Makanya ini sangat mengganggu. Kenapa kok orang itu gagal? Kenapa kok orang itu, sekali lagi saya ulang berkali-kali, ya, pengulangan itu penting. Repetisi itu penting. Mengapa orang gagal? Karena apa? Dia tidak menerima data yang benar. Dia tidak menyelidiki sendiri. Dia tidak mau mencari tahu sendiri. Yang ada yaitu apa? Dia menerima informasi dari saluran yang salah, dari saluran yang busuk. Kalau Anda meminum, ya, dari meminum air minum dari mata air yang busuk, maka yang masuk adalah juga busuk dalam hidup Anda, dalam hidup kita semuanya. Pikiran kita juga pasti akan teracuni. Garbage in, garbage out, ya. Sampah yang masuk, sampah juga yang keluar, ya. Baik, mari kita lanjutkan slide yang berikutnya. Jadi di slide pertama, jadi di poin pertama tadi saya sudah jelaskan bahwa pikiran Anda ini mempengaruhi keberanian Anda, daya juang Anda, daya gempur Anda, ya. Sifat Anda sebagai petarung itu bisa hancur lebur oleh karena apa? Berita hoax, berita yang tidak benar. Dan ini saya mau luruskan supaya keberanian Anda, pikiran Anda benar-benar bisa benar. Nah sekarang ayo kita masuk pada berikutnya. Ingat baik-baik, tadi di awal saya sudah sampaikan. Bagaimana caranya kita berhasil? Jadilah seperti, harus menyerupai. Bagaimana kita bisa sukses di bisnis MLM? Anda harus mengerti yang namanya bisnis MLM itu apa. Seseorang berkata demikian. Kalau Anda kepingin kerjanya maksimum, cintailah apa yang Anda kerjakan. Bagaimana kita bisa mencintai apa yang kita kerjakan, Bapak Ibu? Bisnis multi level sendiri aja kita nggak tahu, ya. Apa sih sebenarnya bisnis multi level marketing? Lanjut. Dikatakan di depan Anda, ya, MLM itu adalah salah satu strategi bisnis selain bisnis konvensional. Ada internet marketing, ada email marketing, ada sosial media marketing. Sebenarnya saya punya satu slide, tapi ini nggak ketemu Mas ya Bapak Ibu. Ya, ini materi ini sangat serius. Saya nggak ngomong apa adanya. Saya dapat dari teman yang kuliah di Harvard, Harvard University. Itu the best university di dunia. Dia pernah kasih satu informasi ke saya. Fernando, ini loh, ini adalah jenis-jenis bisnis yang dilakukan oleh orang-orang sedunia. Itu ada 58 jenis Bapak Ibu. Saya masih ingat jumlahnya. Dan salah satunya adalah disebut yang namanya multi level marketing. Jadi MLM itu adalah sebuah bisnis. Jangan ngikutin plesetannya. Plesetan jahat Bapak Ibu. MLM, menipu lewat mulut. Waduh. Di karate aja deh orang itu ya. Mendaftar langsung mati. Ngaco Bapak Ibu. Bukan itu. Tapi multi level MLM adalah multi level marketing. Dan MLM ini sifatnya adalah dilindungi oleh yang namanya pemerintah. Ada undang-undang perdagangan yang ngatur. Bukan sembarangan Bapak Ibu. Ya, untuk bisnis multi level marketing ini. Jadi kita saat bekerja harus benar-benar memahami apa yang Anda kerjakan sebelum Anda bisa jatuh cinta. Next, Pak. Ya, slide berikutnya. Nah, ini saya jelaskan dulu supaya Anda memahami. Jadi makanya ini materi benar-benar adalah untuk pemula. Yang kelas berat nanti ya bagiannya ya. Saya sudah siapkan untuk yang kelas untuk intermediate ya, bahkan untuk advance. Tapi yang untuk basic Anda harus ikutin ini semuanya. Dan saya mau katakan sekali lagi, pasti ada enggak? Pasti saat Anda ngikut yang namanya training pada malam hari ini, saya mau beritahu, pasti Anda rugi. Oh, rugi Pak. Saya ulang, pasti Anda rugi. Loh, kok rugi Pak? Ya, Anda rugi. Karena apa?
karena Anda tidak mengajak tim Anda sebanyak-banyaknya untuk mengikuti pelatihan pada malam hari. Ya, sehingga apa? Yang pinter ini Anda sendiri, kita sendiri. Nah ini kan rugi Bapak Ibu. Kalau yang pinter ini adalah Anda sendiri, kita sendiri. Harusnya makin banyak yang ikut, makin banyak yang join pelatihan pada malam hari ini, makin banyak yang ngerti, dan akibatnya yaitu apa Bapak Ibu? Makin banyak pula yang sukses, dan Anda akan juga lebih cepat sukses pada akhirnya. Ya, baik. Ini adalah bisnis multi level marketing sebelum hoax itu atau pikiran yang aneh-aneh masuk dalam pikiran Anda. Ya, ini adalah jalur distribusi bisnis konvensional. Perhatikan itu jalurnya, para panahnya, mulai dari pabrik turun ke importir, ya, dari importir turun ke distributor wilayah, setelah itu distributor kota, masuk ke sales, masuk ke grosir, masuk ke toko besar, masuk ke pengecer, baru masuk ke konsumen. Ini adalah jalur distribusi bisnis konvensional. Nah, jalur yang ada pada bagian kuning di bawah, menurut statistik, biaya distribusi, jadi mulai dari yang namanya pabrik sampai ke pengecer, itu berkisar 60-80% minimal. Artinya apa? Bisa 100%, bisa 120%. Ya, sabar sebentar. Oke, saya mau beritahu dulu. Saya mau ceritakan dulu. Di sebelah kiri, pada bagian bawah, itu saya menyebut harga jual sebuah produk, itu komposisinya adalah biaya variabel, biaya tetap, dan juga profit. Nah, yang mau saya tekankan adalah gambar bintang di tengah. Karena ini adalah faktor yang luar biasa menggerus yang namanya harga jual. Ini saya mau jelaskan dulu ya Bapak Ibu ya, supaya Anda memahami. Nah, saya mau ceritakan dulu. Ini true story. Saya ini tinggal di Surabaya. Dulu di Surabaya di Jalan Ngagel itu ada pabrik yang sangat luar biasa gede. Ya, nah saya sebut mereknya apa, tapi pabrik minuman di Ngagel. Nah, orang Surabaya pasti tahu yang saya maksud ya di Jalan Ngagel itu apa itu di sana ya. Nah, ini true story-nya Bapak Ibu ya. Itu adalah golongan minuman keras. Saat itu belum ada undang-undang seperti sekarang ya. Minuman keras itu Bapak Ibu jatuh ke tangan pengecer. Ini kejadian tahun 2000 ya. Ini true story ya Bapak Ibu. Ini kisah nyata ya. Tahun 2000 itu saya sudah join di perusahaan multi level, dan saat itu ada rekan mahasiswa yang menjadi member perusahaan tersebut survei, apa ya istilahnya itu, ujian akhir apa itu, buat skripsi ya, sorry saya sampai hang ini, buat skripsi di mana skripsinya mensurvei yang namanya pabrik minuman keras tersebut. Nggak saya sebutkan pabriknya apa, mereknya apa. Yang pasti Bapak Ibu, yang pasti ya, harga jual eceran di toko tahun itu sudah sekitar 8.000 hingga 9.000 rupiah tahun itu. Nah sekarang kalau harga jualnya adalah sudah sekian 8.000 hingga 9.000. Menurut Anda berarti biayanya berapa? Ongkos produksinya berapa Bapak? Menurut Anda? Ini karena trainingnya nggak bisa tatap muka, ya saya nggak bisa lihat. Oke, saya jawab. Saat mahasiswa ini menanyakan, untungnya dijawab Bapak Ibu. Jadi ini saya dengar langsung ya, ya. Untungnya dijawab. Orang tersebut hanya bilang, Mas, ya untuk biaya produksinya ini kan hanya botol. Setelah itu ada air Mas, dan setelah itu dimasukkan beberapa bahan-bahan ya yang juga unsurnya adalah cairan ya. Jadi botol dan yang namanya air ini ongkos produksinya
itu sekitar Rp125. Tarik nafas panjang nggak Bapak Ibu? Ya, Rp125 ya toh. Nah, tahun sekian itu dijualnya ke pengecer sampai 9.000. Loh kenapa kok demikian? Ya karena ongkos produksi itu macam-macam. Ada yang sifatnya variabel, ada yang tetap. Tetapi yang menurut saya sampai hari ini menurut saya yang paling mengerikan adalah biaya iklan. Nah, tahukah Anda biaya iklan ini? Satu spot prime time, artinya jam 7 sampai jam 9 ya prime time itu iklan. Saya nggak ngupdate yang terbaru. Itu sekitar 20 juta Bapak Ibu. Nah, coba Anda kalikan. Satu stasiun TV muncul iklan hanya 1 hari. 20 juta dikalikan 30 hari. Maka biaya iklan 1 bulan adalah 600 juta. Kalau dikalikan 12 bulan Bapak Ibu, itu sudah miliar. 600 juta kalau kalikan 12 sama dengan 7,2 miliar. Itu kalau masuk 1 kali iklannya. Nah, menurut Anda mungkin nggak ngiklan itu 1 kali Bapak Ibu? Jadi dengan kata lain berapa? Kalau sehari 2 kali, ya tinggal 7, supaya gampang 7 miliar dikalikan 2. Kalau 3 kali, ya 7 miliar kalikan 3 Bapak Ibu. Itu kalau stasiun televisi. Nah, kalau 2 stasiun televisi, 3 stasiun televisi, 5 stasiun televisi, ya dihitung saja. Makanya sekali lagi, inilah kenyataan yang ada di dalam dunia bisnis. Nah sekarang gimana ini? Anda bisa lihat ya sekali lagi ya, Bapak Ibu ya. Inilah yang fakta yang kita hadapi. Oh, satu lagi. Tunggu, satu lagi. Ya. Satu lagi. Ini true story. Saya punya teman, ya ini sama kejadiannya sekitar tahun 2000, yang bekerja pada sebuah pabrik keramik di Indonesia. Tak usah saya sebut namanya. Ini keramiknya kelas atas, ya. Saat itu harga per meter itu saya masih ingat Rp35.000. Anda tahu nggak? Teman saya ini yang supervisor 1 kali diajak masuk ke dalam pabrik di Surabaya untuk melihat yang namanya proses pembuatan keramik. Dan Anda tahu, waktu ngobrol-ngobrol, ini berapa sih ongkos produksinya? Kalau Anda mengerti, Bapak Ibu akan kaget, shock berat Bapak Ibu. Satu tackle ini Bapak Ibu ya, ukuran 1 meter. Itu, yang namanya tackle itu apa sih? Itu kan tanah liat. Itu kan, bahasa Surabaya kan lempung Bapak Ibu. Tanah liat. Nah, ongkos untuk tanah liatnya saja, modalnya cuma Rp35. Nggak pingsan gimana Bapak Ibu? Tackle 1 meter 35.000, tanah liatnya Rp35. Nah, terus yang mahal apa? Laminating tuh. Laminatingnya Bapak Ibu. Ya. Kan keramik itu ada laminatingnya. Nah, laminatingnya itu yang mahal. Kenapa? Mesinnya itu 10 miliar tahun itu, dan itu harus impor dari Italia. Ya, inilah fakta bahwa yang namanya distribusi konvensional sikonnya seperti itu. Mindset Anda jangan liar ya, jangan berpikir wah mahal, murah. Saya nggak mau mengarah ke sana, tapi ini adalah realnya. Nah, terus kaitannya apa Pak dengan bisnis multi level marketing? Next Pak Steven, supaya ini Anda memahami bisnis multi level marketing itu apa. Nah, multi level marketing dalam hal ini V+, ya, termasuk semuanya, ya, ini memotong yang namanya jalur distribusi Bapak Ibu. Dipangkas hingga yang terjadi adalah apa? Penyaluran itu hanya dari pabrik sampai kepada kita distributor. Paling kalau ada singketan itu apa sih? Kalau ada ganjalan ya. Kalau ada ganjalan hanya stokis saja Bapak Ibu. Nah, perhatikan kalimat saya. Jalur distribusi ini kurang lebih sekitar minimum 60 hingga 80%. Nah, biaya distribusi itulah yang dirubah menjadi komisi dan bonus untuk Anda dan saya. Nah, enak toh? Jadi iklannya adalah menggunakan kita, menggunakan
Jermannya the power of cuco ini loh Bapak Ibu. Ya, the power of mouth. Ya, itu dia. Dalam bahasa Indianya. Kekuatan mulut kita ini yang diharapkan sebagai pengganti biaya iklan yang begitu fantastis, ya toh. Dan kekuatan bibir ini nggak kalah powerfulnya loh Bapak Ibu. Dan itu kita perusahaan menggantinya sebagai perhitungan untuk bonus. Makanya saya katakan ini bisnis yang menurut saya yang mantap sekali ya. Modalnya tidak besar, cenderungnya kecil, kita dapat barang, dan saat kita kerjakan, maka kita akan mendapat bonus. Jadi tadi saya katakan, poin kedua, apa sih bisnis multi level marketing? Bisnis ini adalah bisnis yang sah, yang dilindungi, yang diakui oleh pemerintah. Bukan bisnis yang sifatnya menipu, merugikan orang lain. Karena apa Bapak Ibu? Bisnis kita ini Anda dan saya terikat dengan yang namanya undang-undang. Nah, makanya tadi saya katakan, haters ini apakah lebih pemerintah dari pemerintah? Tanpa bermaksud menghina ya, Bapak Ibu ya. Tapi ini pertanyaan serius, kok mereka lebih tahu, lebih garang gitu loh. Saya ini sampai heran. Apalagi bisnis kita ini people sudah resmi, sudah legal. Unstable. Oke. Lanjut Pak Steven, silakan. Slide yang berikutnya. Oke, lanjut sudah. Ibu Ignatius Widodo, Pak Ignatius sudah dengar suara saya Pak? Kalau dengar lambaikan tangan, Pak Ignatius. Dengar ya Pak suara saya. Baik. Ini dia. Ini adalah kalimat penting dari seorang bernama Paul Getty. Paul Getty ini adalah salah satu warga negara Amerika yang terkaya di dunia. Kekayaannya saat itu adalah 1,2 miliar. Kalau sekarang 16,8 triliun. Memang dia kalau dibandingkan dengan Elon Musk ya jauh. Elon Musk itu kekayaannya 185 miliar saat ini. Tapi bisnisnya beda. Kalau Elon Musk kan bisnisnya mengenai ini ya, kripto ya toh. Nah kalau yang ini Paul Getty ini bisnisnya adalah minyak otomotif saat itu Bapak. Nah perhatikan yang namanya quotes-nya. Dia berkata, saya lebih baik menerima 1% dari usaha 100% income yang didapat dari diri saya sendiri. Ini bukan kayak multi level marketing Bapak Ibu. Ya. Dengan adanya prinsip ini, maka Anda dan saya akan sangat cepat sekali kalau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh mendapat income yang fantastis. Ini sudah ada jalannya Bapak Ibu, yaitu business networking yang memungkinkan Anda dan saya benar-benar untuk menikmati income yang fantastis. Tapi tidak bisa serta-merta Anda terima sebelum pola pikir Anda ini loh. Sebelum pola pikir saya dan Anda ini menjadi pola pikir tambang berlian. Kalau pola pikirnya penuh dengan sampah, bahkan kotak sampah Bapak Ibu, ya, kita hanya akan menjadi penonton. Tragis kan? Downline kita itu income-nya fantastis, tapi kita karena menjadi penonton, kita nggak menerima income yang fantastis. Bayangkan itu. Karena apa? Pola pikirnya salah. Ini menarik sekali, saya suka akal prinsip ini. Dan ini nggak salah. Karena apa? Bisnis network marketing itu dilindungi oleh undang-undang. Kita bukan ponzi, Bapak Ibu. Waduh, cilaka itu kalau yang bilang C+ ini ponzi. Jelas ponzi nggak akan dapat izin. Makanya haters yang mengatakan C+ ini ponzi, saya sampai kadang-kadang bingung loh. Mereka ini nggak paham, Mbak, bahwa saat pemerintah itu mengeluarkan izin, maka artinya ini sudah diselidiki, ini sudah diperiksa, ini sudah diuji bahwa betul-betul bukan yang namanya ponzi. Baik Pak, lanjutkan Pak, slide yang berikutnya. Anda pahami ya Bapak Ibu ya? Ayo, buat rekan-rekan yang masih gengsi nih, menjalankan bisnis network marketing. Ya, ini saya berikan pandangan mengenai tokoh-tokoh
dunia tentang bisnis network marketing. Ya, kalau ditanya bisnismu apa? Omongnya tuh lama begitu loh. Karena apa? Malu ngakuin saya distributor network marketing, saya agen multi level marketing. Itu malu. Nah, gimana caranya Bapak Ibu ya? Kalau Anda malu, yang penting kita itu tidak malu-maluin hukum gitu loh Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kita nggak melanggar hukum. Nah, kalau kita malu, kebanggaannya bagaimana? Nah, pandangan tokoh penting dunia tentang bisnis network marketing. Slide yang berikutnya Pak, dengan cepat. Yuk. Ini bukan Charlie Chaplin, bukan pelawak, tapi ini Presiden United States of America, Bill Clinton, mengatakan bahwa industri network marketing itu luar biasa. Ayo saya mau berikan ini ya. Saya mau berikan bahwa fakta atau data bahwa Amerika itu dikatakan negara superpower ya untuk dunia. Anda harus tahu ini ya, perputaran uangnya mereka adalah salah satunya dari bisnis network marketing. Konon katanya bukan konon, saya pernah dapat informasi slide-nya ini saya nggak ketemu karena ada di dalam flash saya yang lain ya. 20% itu perputaran uang mereka dari bisnis network marketing. Coba perhatikan Pak, coba perhatikan yang slide yang berikutnya. Ini data tahun 2016. Makanya kalau malu kan, kalau lagunya Rhoma Irama kan berlalu. Data tahun 2016 perhatikan. Ada 20 perusahaan yang diakui sebagai best ya. 20 besar omset untuk multi level marketing dunia. Dari 20 ini sudah saya hitung, jangan khawatir saya nggak salah. 11-nya dari Amerika Serikat Bapak. Anda bisa lihat itu nomor 2 Avon, tahun pendirinya 1886 hingga sekarang masih ada. Ya, gila nggak? Yang paling tua adalah Vorwerk, ini dari Jerman, 1883. MW menjadi soko guru pendobrak, ini 1959. Kalau saya jumlah 11 perusahaan Amerika ini, maka total omset mereka adalah 34,93 miliar US dollar. Kalau saya kalikan 14.000, mudah-mudahan nggak salah ini hitungan saya ya, adalah 489 triliun Bapak Ibu, hampir 500 triliun. Sedangkan APBN Indonesia tahun 2021 adalah 726,4 triliun. Saya curiga kalau ini kita buka sampai kepada 50 besar perusahaan multi level marketing yang mempengaruhi dunia, saya takut ini. Omset dari negara Amerika saja ini bisa melebihi APBN Indonesia. Makanya saya mau katakan bahwa fakta ini Anda harus ketahui, karena ini akan menguatkan, membuat kita itu berani Bapak Ibu. Nah, Presiden aja ngomong begini. Lanjut Pak Steven, silakan. Slide yang berikutnya. Donald Trump juga mengatakan demikian, pernah ditanya dalam sebuah show televisi. Kalau kamu bangkrut, ya, apa yang harus kamu lakukan? Ya, bagian yang kedua, I would find a good network marketing company and get to work. Dia nggak nyari bisnis yang lainnya Bapak Ibu. Ini juga Presiden Amerika Serikat. Kalau bangkrut ya, bahasa sederhana untuk Indonesia, yang kamu lakukan apa? Ya saya nyari multi level marketing dan langsung tancap gas di sana, gaspol. Ini yang karena apa? Peranan network marketing di Amerika itu benar-benar sangat membantu untuk negara. Kita dalam kondisi COVID, ya, tapi kita nggak boleh berserah. Kita harus cari sebuah bisnis, dan yang Tuhan sediakan hari ini untuk Anda dan saya adalah yang di depan mata adalah salah satunya adalah B+. Lanjut Pak, mari kita lihat slide yang berikutnya. Ya, ini adalah pandangan dari Bill Gates, ya, sama dengan yang namanya Donald Trump. Ya, lanjut Pak, slide yang yang selanjutnya.
dengan cepat, Pak. Iya, ini sama juga pendapat ahli ya mengenai industri multi level marketing. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini satu bisnis yang punya gengsi, yang punya martabat, yang punya harga diri. Paham Bapak Ibu ya? Kalau ada penipuan itu oknum. Kalau ada penipuan itu benar-benar hanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan. Nah, Bapak Ibu kalau ngomong nipuan bisnis apapun ya pasti menipu Bapak Ibu. Kalau memang niatnya menipu, ya. Bahkan bank saja kemarin ada kasus, ada nasabah sampai kehilangan 20 atau 30 miliar itu loh. Buset nggak? Gimana tuh caranya? Padahal bank itu punya data yang sangat kuat. Bank apa saya nggak ngerti deh. Nggak mau saya sebutkan. Ini contoh saja, ya. Artinya apa? Kalau orang mau niat menipu, apapun, bisnis apapun bisa dilakukan. Lanjut, nanti itu akan penjelasannya di bawah. Lanjut, Pak. Nah, poin keempat, ya. Poin pertama tadi kita sudah pahami, kedua pahami, ketiga pahami, yang keempat. Nah, ini dia. Mengapa bisnis multi level marketing banyak diberikan stigma sebagai bisnis aneh? Ya. Nah, ada 6 poin. Kalau saya menemukan pertanyaan demikian, ini jawaban saya. Nomor 1, mengapa bisnis MLM banyak diberikan stigma sebagai bisnis aneh? Nomor 1, yang aneh ya yang memberikan stigma tersebut, yang orang tersebut. Nah, bisnisnya nggak salah Bapak Ibu. Oknumnya yang salah. Oknumnya siapa? Manusia. Nah, memang sekali lagi, apakah saya sudah sebut tadi? Gak ada bisnis yang istilahnya orang itu nggak ngalamin kebangkrutan. Waduh, ya, nggak demikian Bapak Ibu. Yang kedua, mengapa bisnis multi level banyak diberikan stigma? Karena ada orang yang nggak bertanggung jawab. Mereka menyalahkan bisnisnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Yang disalahkan adalah apa? Wah, saya nggak cocok ini jualan ini. Saya harus jualan itu. Jualan itu nggak cocok lagi. Saya harus jualan itu. Nggak masalah, tapi nggak usah menyalahkan. Contohnya. Saya pernah mendapatkan ya, rombong ini. Saya sempat sampai bertanya. Ya. Rombong ini Bapak Ibu. Kalau dilihat dari rombongnya dan pancinya, itu saya pasti tahu betul bahwa ini rombongnya penjual yang namanya gado-gado. Nah, terus setelah itu masalahnya saya beli rujak cingur. Nah, saya kan bingung nih. Rombong rujak, belinya rujak cingur, kok rombongnya gado-gado? Oh gitu ya, keliru ya. Saya beli rujak cingur, kok rombongnya gado-gado Bapak Ibu? Iya, beli rujak cingur, rombongnya gado-gado, ya. Karena kan hampir mirip. Kalau gado-gado jualan soto masih sama. Nah, gado-gado jualan rujak cingur ini. Saya nggak ketemu sampean. Saya tanya loh, Pak, kenapa kok demikian? Ini jawabannya. Mentalnya bagus, mindsetnya bagus. Ya Pak, saya pernah jualan beberapa. Ada bakso, ada gado-gado, ya kan. Tapi saya merasa saya belum jodoh. Ya. Senang lah, ternyata beneran GoPay terbukti aman. Teman tahu sebenarnya income kami dari di YouTube itu berapa, ya? Seperti Bu Leni, Bu Silver, ya kan? Beberapa, nggak banyak, ya. Itu kami pernah share dan kami